Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kita akan menyampaikan suatu berita yang cukup menggemparkan karena terkait dengan masalah ibu kota negara IKN di Kalimantan Timur. Salah satu lembaga internasional membangun dan beberapa pengamat investasi mengatakan bahwa IKN adalah sesuatu rencana yang kacau dalam arti tanda petik. Itu dikemukakan oleh Bloomberg LP. Bloomberg LP adalah perusahaan keuangan perangkat lunak, data dan media swasta yang berkantor pusat di Midtown Manhattan, New York City, Amerika Serikat. Saudara sekalian, lembaga ini lembaga berkapasitas internasional dan didirikan oleh Michael Bloomberg pada tahun 1981 dengan bantuan Thomas Secunda Duncan, Macmillan, Charles Jaeger, dan investasi kepemilikan 12% oleh Merrill Lynch. Jadi ini juga satu lembaga internasional yang bergerak di bidang investasi dan keuangan dan media swasta serta peranti lunak dan data. Itulah sekilas tentang Bloomberg ini, dan selanjutnya saudara sekalian kita akan melihat lebih jauh tentang berita tentang ini. Sekalian kita akan bacakan secara keseluruhan tentang tanggapan beberapa pengamat internasional yang berkaitan dengan semangat Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan IKN ya di Kalimantan Timur. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa IKN ini juga sudah memiliki undang-undang tersendiri dan ini menjadi rencana pemerintah pusat, terutama Pak Jokowi sendiri. Untuk banyak orang telah mengomentari soal ini sebelum-sebelumnya, baik di dalam negeri maupun di internasional. Bahkan beberapa waktu terakhir ini, Pak Jokowi juga sudah mengatakan dengan ciri khasnya bahwa dia terkejut ternyata ada blok-blok tertentu ini sudah habis terjual, diminati oleh para investor baik lokal maupun internasional. Bahkan seorang menteri juga sudah mengatakan bahwa ada kurang lebih 26 negara di Eropa sangat berminat untuk berinvestasi di ibu kota negara yang baru itu, yaitu IKN. Dan banyak hal lagi dikatakan bahwa IKN adalah kota masa depan yang akan dibangun, seperti yang juga disampaikan oleh berbagai pejabat di negeri kita, terutama oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Tetapi dengan berita ini, judul berita kita ambil berita ini dari Demokrasi News ya, di Twitter hari ini tanggal 6 Desember 2022 dengan judul berita Bloomberg ya. Titik 2, proyek IKN Jokowi berantakan. Judul berita seperti itu. Ya, ini kan kemudian menimbulkan banyak tentunya akan tanggapan, termasuk prospek para pengamat internasional, terutama dari sisi ekonomi, dilihat dari sisi ekonomi, karena di dalam negeri presiden maupun beberapa para menterinya dan juga para pengamat ekonomi bahwa di tahun-tahun mendatang, pada tahun 2023 dunia akan mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa besar, dan itu pasti berdampak terhadap Indonesia, sudah pasti gitu loh. Karena itu ada yang mengatakan jika IKN itu
Sementara semangat untuk membangun IKN, pemindahan ibu kota yang baru itu begitu tingginya di pemerintahan kita hari ini, sehingga ada banyak yang mengatakan itu tidak objektif, sehingga judulnya seperti itu. Baiklah, kita bacakan saja beberapa berita terkait dengan ini. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo masih secara agresif mencari investor untuk proyek ambisius Ibu Kota Negara atau IKN, bahkan ketika dunia tengah menghadapi krisis multidimensi dan dihadapkan pada ancaman resesi global. Alhasil tidak sedikit pihak menilai proyek ini terasa sangat dipaksakan. Dipaksakan itu diapi dengan tanda petik. Ambisi Jokowi maksanya untuk meninggalkan warisan yang bahkan tanpa ia sadari sudah berantakan. Sebuah tulisan di Bloomberg bertajuk Ambitious Plan of Build Indonesian a Brand New Capital City are Falling Apart, menggambarkan betapa berantakannya proyek ambisius IKN. Berselang 3 tahun setelah diumumkan untuk pertama kalinya oleh Pak Jokowi, belum ada pihak yang sudah menandatangani kontrak yang mengikat untuk mendanai proyek IKN. Sementara segelintir investor baru menandatangani Letter of Intent atau LOL yang tidak memiliki komitmen tegas di dalamnya. Jokowi sendiri menargetkan investasi asing untuk membiayai 80% proyek IKN yang dianggarkan mencapai 34 miliar dolar US. Momentum presidensi G20 Indonesia telah dijadikan Jokowi sebagai kesempatan untuk menggait pemilik modal. Dalam pidatonya pada 2 Desember, Jokowi mengklaim minat investasi di IKN mengalami kenaikan hingga 25 kali lipat. Meski demikian, sekali lagi belum ada pihak yang menandatangani kontrak mengikat. Terlepas dari upaya Jokowi semakin diburu waktu, investor asing masih sangat berhati-hati untuk menanamkan dananya di tengah krisis saat ini. Terlebih, Jokowi akan menanggalkan jabatannya pada tahun 2024 dan masa depan proyek ini masih diragukan. Investor asing sangat berhati-hati karena proyek ini masih dalam tahap awal, kata Dedi Dinarto dari Global Council. Di samping itu, investor juga dinilai masih ragu dengan apakah mereka akan mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek semacam itu. Jika memang proyek berhasil, keuntungan sudah pasti didapat dalam jangka waktu yang lama. Tanpa investasi yang signifikan, visi presiden akan berantakan, tulis Bloomberg selanjutnya. Kepala Ekonomi PT Bank Sentral Asia David Samuel mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi global, negara maju sekalipun sedang berusaha untuk memperkuat diri dengan memprioritaskan agenda domestik, sehingga proyek ibu kota baru di negara lain mungkin tidak akan dilirik. Selama beberapa tahun ke depan, bahkan negara-negara terkaya pun cenderung akan memprioritaskan agenda domestik mereka sendiri, ucap David selanjutnya. Berkaca pada pengalaman, tidak sedikit juga yang meragukan keberhasilan proyek IKN. Dalam skala kecil, proyek Mass Rapid Transit atau MRT bahkan ditunda selama hampir 30 tahun karena masalah pembebasan lahan dan kendala pendanaan. Sementara berbagai persoalan dan tantangan lain juga sudah mengantre. Terlepas dari itu, para pakar juga dibuat bingung dengan ambisi Pak Jokowi yang karena dianggap tidak bisa memprioritaskan yang seharusnya menjadi prioritas. Saya terkejut pemerintah menjalankan proyek tersebut mengingat pukulan ekonomi yang dialami negara akibat pandemi, kata Profesor dari Universitas Singapura, Jamie Davidson. Bayangkan ke depan jika setiap presiden Indonesia merasa perlu meninggalkan warisan seperti ini. Ini seperti membakar uang, imbuhnya. Saudara sekalian, demikianlah berita tentang soal IKN yang dianggap berantakan oleh Bloomberg, lembaga yang tadi awal kita sudah sampaikan profilnya secara singkat, dan beberapa pakar dan praktisi ekonomi keuangan ya,
yang tadi kita juga baik dari BCA maupun dari guru besar dari Amerika Serikat, termasuk juga para pemerhati ekonomi di dalam negeri yang kita sudah sampaikan tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, eh, bagi kita sebagai warga negara, kita bukan berarti tidak sependapat dengan upaya untuk rencana untuk pemindahan ibu kota ke misalnya ke luar Jawa. Saudara sekalian, sebagaimana kita juga ketahui bahwa upaya untuk memindahkan atau menggeser, memperluas wilayah ibu kota dulu di zaman Pak Harto dicoba untuk dikembangkan ke arah Jawa Barat. Tetapi itu pun karena situasi ekonomi yang masih ini, kemudian itu belum bisa dilaksanakan. Cita-cita untuk menempatkan ibu kota negara itu sebetulnya sejak dari ke Kalimantan itu sejarahnya pernah terjadi, dilontar oleh Bung Karno, karena ada beberapa pertimbangan dari sisi geografi maupun topografi. Dianggap Pulau Kalimantan paling aman dari sisi gangguan bencana alam, terutama gangguan gempa bumi dan gunung berapi, sehingga dianggap lebih prospek. Cuma sampai Bung Karno berakhir, ditambah Pak Harto 32 tahun, ditambah pemerintah sebelumnya, itu upaya untuk pemindahan itu, kalaupun toh dipindahkan, entah itu di daerah Parung, waktu itu Pak Harto itu kan di daerah Parung ya, ininya Jawa Barat, itu tidak terlaksana. Baru kali ini Pak Jokowi mencoba untuk dan membangunnya di Kalimantan Timur yang dirancang sedemikian rupa dan waktunya begitu cepat. Sementara kita secara sosial ekonomi kita baru mengalami pandemi 2 tahun lebih yang meluluhlantakkan hampir seluruh segi kehidupan kita, terutama kehidupan ekonomi. Dan itu bukan cuma di Indonesia, kita saja, bahkan di negara-negara di dunia. Nah, baru kita belum pulih dalam situasi seperti itu. Bahkan sampai hari ini soal COVID itu masih tetap menjadi di tempat-tempat ini masih dipersyaratkan tentang kita bebas COVID dan lain sebagainya. Tetapi oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi, ekonomi kita juga masih belum tumbuh atau belum ini pulih dengan ini. Tiba-tiba harus soal pemindahan IKN ini digenjot dengan berbagai macam cara. Saudara sekalian, salah satu proyek yang dianggap telah juga bermasalah adalah tentang kereta cepat Jakarta-Bandung, yang awalnya dianggap itu investasi murni, ternyata mau tidak mau di share dengan dana APBN, dan kini membludak lagi, dan sekarang ada berita lagi saling melempar bahwa ini kesalahan Cina menghitung dan lain sebagainya. Nah, IKN ini oleh dunia, saudara sekalian, oleh mereka lembaga investasi yang salah satu lembaga keuangan yang mendunia yang tadi kita sudah sampaikan tadi, kemudian beberapa proses dari luar yang juga mengatakan bahwa seakan-akan tidak realistik memaksakan bahwa secepatnya pembangunan IKN itu, ibu kota negara itu jadi sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi mungkin dalam jangka panjang itu bisa saja. Nah, oleh karena itu dari aspek investasi yang digaungkan begitu rupa bahwa sudah begitu banyak investor yang berminat untuk membangun IKN, dan tadi digambarkan seperti itu mereka tidak percaya karena situasi ekonomi dunia yang terganggu, dan orang-orang akan, termasuk pemerintah termasuk pemerintah yang negaranya secara ekonomi begitu maju, diyakini tidak akan sesegera itu untuk melakukan investasi pembangunan di IKN itu. Nah, ini hanya sebagai ini saja. Bagi kita, soal politik pemindahan ibu kota negara tidak ada masalah bagi kita, karena itu satu strategi yang suatu impian panjang dari pemimpin-pemimpin, sejak dari pemimpin Indonesia pertama dari Bung Karno, kemudian baru terrealisir kali ini. Tetapi bahwa itu kemudian secara ambisius untuk segera mewujudkannya dalam bentuk infrastruktur yang lengkap misalnya di tahun-tahun mendatang, 1-2 tahun mendatang. Di sisi lain, Pak Jokowi tahun 2004 harus berakhir masa jabatannya sebagai presiden 2 periode di Indonesia dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden, sehingga ini juga yang dianggap akan membuat para investor akan ragu dalam menanamkan modal dengan segera untuk pembangunan ekonomi, pembangunan IKN, sehingga banyak orang yang ragu terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah hari-hari ini, termasuk pembangunan IKN,
khususnya terhadap pernyataan-pernyataan yang keluar, optimisme yang keluar dari Presiden Jokowi. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira tambahan kita, dan judul yang nanti kita akan muat tentang video ini ya kita ikuti judul dari Bloomberg dari berita ini, yaitu pembangunan ibu kota IKN berantakan. Nah, saya kira demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.